Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memakai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan baik. Karena kita tidak pernah tahu hidup kita masih lama, sebentar lagi, atau apa yang terjadi di depan. Apakah ada duka cita, apakah ada sukacita, apa yang akan kita lalui kita tidak pernah tahu. Sehingga marilah bersama-sama kita pakai waktu yang Tuhan beri dengan baik. Dengan iman kita melangkah pasti. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, bait pertama dan yang kedua, PKJ 274. PKJ 274, bait pertama dan yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekas. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memakai waktu anugerah dari Tuhan dengan baik, dan biarlah hari ini kami percaya, biarlah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan meletakkan kami di hidup kami dengan baik hari ini. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Keluaran 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Keluaran 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledai yang tersesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Tuhan itu sebenarnya agak unik ya. Ya, kalau mau agak ekstrim kita bilang agak aneh. Karena logikanya Tuhan itu nggak kayak logikanya kita. Tuhan lebih tinggi dari ilmu pengetahuan, tapi kadang ilmunya Tuhan itu nggak sesuai dengan ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam. Dia bisa membelah lautan, dia bisa membuat tempat yang harusnya nggak hujan jadi hujan, dia bisa menurunkan mana dari langit, bisa jalan di atas air. Sehingga dia melampaui akal dan ilmu pengetahuan. Bahkan juga dalam hidup bicara soal hak dan kewajibannya. Jadi Tuhan ini sebenarnya adilnya itu agak unik, nggak kayak adilnya kita. Kalau Tuhan jadi hakim di Mahkamah Agung, mungkin dia akan dimarah-marahin,
akan dicaci maki karena aturannya beda gitu. Agak berbeda dengan cara berpikirnya manusia. Contoh yang agak aneh ya. Kan kita tahu Tuhan biasanya di ayat 6 ya, kita harus belain orang miskin, jangan haknya mereka harus kita beri, harus dilindungin lah. Pokoknya orang yang paling sulit itu secara ekonomi, secara tubuh, secara status sosial, politik harus dibela. Tapi di ayat 3 dibilang juga janganlah memihak kepada orang miskin. Kalau Bapak Ibu lihat ayat paralelnya dipakai Alkitab fisik ya, itu menunjuk kepada kitab Imamat 9 ayat 15. Dikatakan, janganlah kamu berbuat curang dan peradilan, janganlah membela orang kecil yang tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang. Jadi kadang membela orang miskin terlalu berlebihan juga nggak boleh. Wah, kan aneh kan? Biasanya kan kita harus belain orang miskin gitu ya. Enggak juga, kata Tuhan, enggak. Yang unik juga, misalnya kan Tuhan ngajarin setimpal ya, ada orang jahat, tangan ganti tangan, mata ganti mata. Kita bahas kemarin ya, setimpal kan tujuannya kan buat keadilan gitu, sebenarnya tujuan yang nggak berlebihan. Tapi agak aneh juga Tuhan bilang, kan kalau ada musuh kita atau orang yang bersalah kepada kita ngelakuin kejahatan, ya kita ya nggak berbuat jahat aja sama dia, kan itu udah adil berarti kan. Dia mukul saya nggak mukul juga, itu kan udah berbuat baik. Tapi ini malah diminta ketika kamu melihat ada musuh lembumu jatuh atau tersesat, harus ditolong. Udah jahat sama saya, harusnya kan saya biasa aja nggak balas, saya udah bagus ya. Atau kalau ya saya kan aja nggak membuat si lembunya itu saya bunuh di tengah jalan atau saya bikin kakinya pincang, enggak. Dia mana aja udah bagus. Ini suruh ditolong coba. Jadi logikanya Tuhan itu selalu nggak seperti manusia pada umumnya. Nggak bisa dinalar. Bisa dilihat pelin-pelan, aneh. Bilang A tapi habis itu bilang B gitu. Nggak jelas. Kalau manusia diskusi sama Tuhan pasti Tuhan disalah-salahin. Namanya juga manusia, kerjanya kan nyala-nyalain ya. Tapi bukan berarti Tuhan itu salah. Enggak. Justru keadilannya Tuhan itu memang tidak bisa kita pahami secara manusia. Dan yang pasti, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu berbeda sama manusia, itu udah pasti. Cara pikirnya Tuhan. Nah, kalau hari ini kita lagi menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, belajarlah berpikir berbeda. Karena Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Manusia ini kita tuh cuma mau nunggu jawabannya dari Tuhan. Padahal Tuhan kan udah ngasih hikmat bijaksana ya. Jadi Tuhan pengen kita juga berpikir kreatif. Kalau kita menghadapi masalah A misalnya dengan jawabannya A juga, Tuhan bilang ya kita nggak akan keluar dari masalahnya. Coba jawab dengan jawaban B, C, D, E sampai Z. Coba cara lain gitu ya. Dengan tadi kita percaya bahwa kadang masalah itu nggak selesai karena kita menggunakan solusi yang sama. Bisa jadi Tuhan meminta kita kreatif. Hei manusia, Tuhan udah ciptain kita lebih kreatif dari binatang, lebih kreatif dari hewan. Kok kita sama kelakuannya kayak binatang sama hewan gitu loh. Kan udah kasih kita akal budi gitu, kebijaksanaan. Orang bijak tuh nggak dilahirin 1-2 doang kok. Di bumi ini semua orang diberikan potensi untuk jadi bijak, untuk jadi kreatif. Jadi kalau ada tantangan, jangan takut. Mungkin kita belum berpikir out of the box aja, belum berpikir kreatif aja, makanya masalahnya nggak selesai, nggak kelar. Sehingga mari sama-sama kita pakai perspektifnya Tuhan, menghadapi tantangan jangan cuma lihat dari satu sisi aja. Coba kita keluar dan lihat. Mungkin kita nggak perlu pakai cara yang baru kok, perlu kita cari cara yang lain. Karena kalau pakai cara yang lama bisa jadi itu nggak selesai. Semoga dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, kita coba cara yang baru. Lihat dari sisi yang lain. Jangan pakai kacamata kita, jangan pakai kacamata kuda yang ngeliatnya gitu aja. Jadi nggak tahu tuh kanan kiri ada apa, nggak tahu gitu. Jadi gampang pesimis, gampang khawatir. Karena sebenarnya kan masalah nggak ada yang terlalu besar buat Tuhan. Satu masalah kita pikir jawabannya cuma satu, Tuhan bilang enggak, ada 1000 jawabannya. Sehingga nggak ada yang mustahil. Belajarlah hidup dalam ketidakmustahilan. Sekali lagi, belajarlah hidup dengan perspektif ketidakmustahilan. Sehingga kita akan cari cara yang kreatif. Bukan cara yang sesat loh. Bukan cara menghalalkan segala cara. Bukan. Cara yang kreatif. Dan minta kekreatifan itu dari Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk keluar dari pergumulan kita dengan cara yang kreatif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diajarkan untuk bisa kreatif, memikirkan, bertindak
Dan ajarkan kami kadang-kadang terlalu cemas gara-gara kami sukanya maunya solusinya cuma satu. Masalahnya A, jawabannya juga harus A. Padahal Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kami. Biarlah hari ini kami dengan kreatif untuk menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaan, keluarga, dan dalam pelayanan kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.